Sejak kecil aku selalu merasa ada yang aneh. Orang tuaku sangat menyayangiku. Kami salat berjamaah setiap malam Jumat, berbuka puasa bersama saat Ramadan, bahkan liburan ke kampung halaman setiap Lebaran. Tapi tetap saja, ada perasaan asing. Seperti ada rahasia besar yang tak pernah terucap. Aku tak pernah melihat foto ibuku saat mengandungku. Ketika kutanya di mana aku dilahirkan, jawabannya selalu berubah-ubah. Kadang mereka bilang aku lahir di rumah sakit daerah, kadang katanya di rumah nenek. Pernah juga mereka hanya tertawa dan berkata, "Yang penting kamu lahir dengan selamat, nak." Sampai suatu hari, saat aku berusia 13 tahun, aku menemukan sebuah kotak kayu tua di lemari kamar ayah. Di dalamnya ada beberapa foto usang, surat-surat, dan sebuah foto yang membuatku terdiam. Seorang pria dengan wajah mirip denganku menggendong bayi kecil. Di belakang foto itu tertulis, "Untuk anakku Dimas, Dimas, namaku." Saat itu aku hanya bisa memandang kosong, tak berani bertanya. Tapi sejak hari itu, pertanyaan demi pertanyaan memenuhi kepalaku. Siapa pria itu? Mengapa wajahnya begitu mirip denganku? Dan kenapa foto itu disembunyikan? Tahun demi tahun berlalu. Aku lulus kuliah, mulai bekerja di Jakarta, dan tinggal sendiri. Tapi rasa penasaran itu tak pernah hilang. Aku tetap menghubungi orang tuaku, pulang saat Lebaran, kirim uang setiap bulan. Tapi aku tahu, aku belum tahu semuanya. Lalu, tahun lalu, ayahku mengalami serangan jantung ringan. Aku langsung pulang dan menemaninya di rumah sakit. Di suatu malam saat ibuku keluar membeli makanan, ayah menatapku lama. Ia memegang tanganku dan dengan suara gemetar berkata, "Dimas, sebenarnya kamu anak angkat. Dunia rasanya berhenti, jantungku berdebar, tapi ayah belum selesai. Tapi bukan itu yang paling penting. Ayah kandungmu adalah adik kandungku." Aku terdiam, tak bisa bicara. Ayahku lalu bercerita semuanya. Saat aku baru lahir, adiknya, Pak Bima, datang membawa bayi kecil, aku. Ia masih muda, belum menikah, dan pacarnya meninggalkannya begitu saja. Ia bingung, tak punya pekerjaan tetap, dan tak sanggup membesarkanku. Ia meminta kakaknya, ayahku sekarang, untuk merawatku sementara. Tapi setelah beberapa minggu Pak Bima menghilang, tanpa kabar. Ayah dan ibu menganggap dia takkan kembali, maka mereka membesarkanku sebagai anak sendiri. Bahkan mereka membuat akta kelahiran baru. "Kami tak pernah ingin kamu merasa kurang cinta. Kami menyayangimu sepenuh hati," katanya sambil menahan air mata. Tapi ternyata Pak Bima kembali. Tahun 2017, setelah 25 tahun menghilang, ia datang ke rumah saat aku sedang kuliah di luar kota. Ia tak meminta apapun, hanya ingin tahu aku baik-baik saja. Tapi ibu tak mengizinkan bertemu. Ia takut aku akan bingung atau marah. Jadi ia pergi. Lagi tahun 2020, sebuah surat datang dari sebuah rumah sakit di Yogyakarta. Pak Bima sakit parah, kanker stadium akhir. Dalam surat itu ia menulis, "Dimas, maaf karena aku tak hadir dalam hidupmu. Aku hanya ingin kau tahu, aku mencintaimu sejak hari pertama. Tapi aku tak pernah merasa pantas menjadi ayahmu. Kakakkulah yang sejati membesarkanmu. Jangan benci aku. Terima kasih karena sudah hidup dengan baik. Bima." Aku membaca surat itu sambil menangis. Bukan karena benci, tapi karena hatiku hancur. Rasanya seperti kehilangan sesuatu yang tak pernah aku miliki. Ibu dan ayah membiarkanku sendiri selama beberapa hari. Lalu aku berbicara dengan mereka. Aku bilang, aku tetap anak kalian. Tak peduli darah siapa yang mengalir di tubuhku. Mereka memelukku lama seperti saat aku kecil. Beberapa bulan kemudian aku pergi ke Yogyakarta. Tapi aku terlambat. Pak Bima meninggal 2 minggu sebelum aku tiba. Namun sebelum wafat, ia meninggalkan sesuatu untukku. Sebuah boneka kayu kecil dari Bali. Di bawahnya tertulis, "Untuk Dimas, aku selalu memikirkanmu." Aku menggenggam boneka itu dengan kuat, seperti memegang tangan seseorang yang sudah pergi terlalu jauh untuk kembali. Kini, aku berusia 30 tahun. Aku tahu hidup tak selalu seperti yang kita bayangkan, tapi aku beruntung. Karena walau ayah kandungku tak membesarkanku, aku punya sosok ayah sejati yang selalu ada, yang mengajarkanku naik sepeda, memelukku saat pertama kali patah hati, dan tak pernah absen dalam doa-doanya.
Ayah kandung memberiku hidup, tapi ayah yang membesarkanku memberiku segalanya, dan aku bangga menyebutnya ayahku.